Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, karena dengan ridho inayahnya, izinnya kita bisa bertemu lagi melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada di penghujung surat Al-Bayyinah, dan sekarang insya Allah kita lanjutkan surat Al-Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan melimpahkan kemudahan, kelancaran serta keberkahan kepada kajian kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat surat Al-Qadar dan kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan. Udah ketemu? Ya, siap. Al-Qadar, Al-Qadar. Sebentar. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita lihat terjemahannya dan kita nikmati terjemahannya, baru nanti kita masuk pada tafsirnya. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Inna sesungguhnya kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Anzalna, kami telah menurunkan. Hu di situ
adalah Al-Quran. Fi lailatul qadri, pada malam qadar. Jadi jangan bilang begini, fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sudah malam juga gitu. Lail itu malam, qadar adalah penetapan ya. Maka katakan malam qadar atau Lailatul Qadar. Kita lanjutkan. Inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala anzalnahu, telah menurunkan Al-Qur'an kapan? Fi lailatul qadri, pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu Muhammad apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri, malam qadar atau Lailatul Qadar, itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Tanazzalu, pada turun siapa? Al malaikatu, seluruh para malaikat semua. Warruhu, dan ar-ruh. Dalam tafsirnya ar-ruh itu adalah ruhul amin, malaikat Jibril. Tanazzalu al malaikatu warruhu fiha, pada turun seluruh malaikat, bahkan tuannya para malaikatnya yaitu ruhul amin, malaikat Jibril, fiha, pada malam qadar itu, biidzni rabbihim, dengan izin Rabbnya, min kulli amrin, untuk setiap urusan ya, mengerjakan setiap urusan. Seperti apa min kulli amr ini? Nanti kita kaji tafsirnya. Salamun, kesejahteraan, keselamatan, hiya hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar ya, yaitu waktu pagi. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau mengkaji tafsir surat Al-Qadar ini sebenarnya sudah bertahun-tahun kita kerjakan. Bagi seorang muslim selalu bertemu dengan yang namanya Ramadan. Tapi tidak semua orang muslim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menemui atau bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar ya. Jadi biasanya secara umum kaum muslimin yang mungkin belum tahu ilmunya, biasanya ya saum saja, berlapar-lapar, berhaus-haus dari tanggal 1 Ramadan sampai esoknya mau Idul Fitri ya. Sedangkan jarang sekali ya, kecuali mungkin yang mereka sudah mendapatkan ilmunya, ada kajian bahwa di sana ada 10 akhir dari Ramadan, dan dari 10 hari Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Membahas tafsir Lailatul Qadar ini karena setiap tahun selalu saja bertemu ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walau alam kalau tahun depan. Ini seperti seorang suami istri ya, yang ikut apa? Daurah tentang bagaimana membangun rumah tangga ya. Karena membangun rumah tangga itu setiap saat kita membangun rumah tangga, setiap saat bertemu dengan istri, bertemu dengan keluarga ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, selalu saja kita membutuhkan ilmu tentang parenting gitu. Meskipun kita selalu bertemu dengan Ramadan, bertemu dengan 10 akhir Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar, tapi tetap saja kita akan selalu menemukan tambahan ilmu ya, meskipun itu selalu kita kerjakan ya, terutama yang itikaf ya, yang itikaf mirip seperti itulah. Jadi makanya orang yang sudah berkeluarga jangan bosan, tetap saja menambah ilmu tentang parenting ya, karena itu akan membantu di dalam menghangatkan lagi mahligai cintanya dalam membangun rumah tangganya ya. Ada juga yang begini, belum menikah tapi ikut daurah
tentang pernikahan. Nah, itu namanya ilmu tersimpan. Ya, ilmu tersimpan. Taib, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Seperti apa yang dimaksud dengan surat Al-Qadar? Taib ya. Mari kita nikmati. Jamaah rahimakumullah. Ayat di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah kita sampaikan di muqaddimatut tafsir, itu selalu berkaitan dengan ayat-ayat yang lain ya. Termasuk juga tentang Al-Qadar ini. Makanya di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-36 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 syahran. Ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah pisahkan ada 4 bulan haram, 4 bulan yang diharamkan. Haram di situ disucikan ya. Kemudian kapan Allah menetapkan 4 bulan itu, 12 bulan itu dalam hitungan Hijriyah? Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dari 12 bulan itu ada salah satunya bulan yang sangat sekali ya diagungkan, yaitu bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Di antara bulan Ramadan itu ya, jadi dari 12 bulan ada 1 bulan yang mulia. Dari 1 bulan Ramadan itu ada 10 hari yang spesial. Sebagaimana juga sebagian para ulama tafsir menafsirkan tentang surat Al-Fajr, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Fajr karena berkaitan dengan ayat-ayat yang lain ya. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr ya. Demi waktu fajar, waktu subuh, walayalin ashar, dan 10 demi 10 malam ya, demi 10 malam. Di situ ada yang mengatakan istilah walayalin malam ya, itu dalam istilah bahasa Arab tidak selalu malam, bisa saja siang ya gitu. Nah, maka di situ ada 2 tafsir. Walayalin ashrin, ada yang mengatakan siang hari di 10 hari awal Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan walayalin ashar adalah 10 hari di penghujung Ramadan. Kalau tadi ya, karena hitungan dalam almanak Hijriyah itu maghrib hitungan awalnya. Nah, misalkan jam 5, maghribnya jam 18 lebih 5 menit. Nah, pada jam 18.00 itu masih ya, kalau ini hari apa ini? Senin. Nah, berarti kalau hitungan dalam hitungan Hijriyah, nah 18.00 itu masih hari sebelumnya. Nah, nanti 18 lebih 5 itu sudah hari yang baru lagi. Nah, begitu. Nah, misalkan jam 18.00 itu adalah tanggal 20 Ramadan ya, atau Ramadan yang ke-20 harinya. Nah, malamnya sudah masuk 18.05 lebih 5 menit, itu sudah masuk malam 21 ya. Dari hitungan situlah malam 21, malam 22 terus sampai esoknya mau Idul Fitri. Itu walayalin asr ya. Dari 30 hari jika 30 hari ya. Karena Nabi mengatakan asyahru hakada wa hakada wa hakada. Kemudian yang kedua sambil diperlihatkan di hadapan para sahabat, wasyahru hakada hakada wa hakada, dilipat 1. Berarti bisa 30, bisa 29. Nah, itu dari 30 hari, taruhlah biar gampang hitungnya ya. Maka 10 akhir dari Ramadan dari 30 hari itu, itulah yang disebut dengan 10 hari yang
suci. 10 hari yang sangat dimuliakan sekali di antara 30 hari dalam Ramadan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan, ya, saya bacakan tafsirnya. Dari 10 hari itu ada malam yang sangat ditunggu-tunggu sekali, ya. Yang malam itu dikatakan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, ya. Sangat wajar sekali. 365 hari dalam 1 tahun, kemudian kita ambil 30 harinya. Dari 30 hari itu, jika kita hitung lengkap lagi, 365 hari dalam 1 tahun, jauh lebih wajar sekali kalau 10 hari akhir Ramadan itu kita kosongkan dari kehidupan dunia. Terus ngapain? I'tikaf, ya. Sangat wajar sekali, ya, karena Allah Maha tahu keterbatasan kemampuan hambanya manusia. Kalau tidak disesuaikan dengan fitrah manusia, maka Islam itu tidak sesuai dengan fitrah. Maka sangat wajar sekali kalau dalam 365 hari diambil 10 hari 10 malam untuk itikaf. Sangat wajar lagi kalau kita lebih menguatkan lagi pada malam-malam ganjilnya, ya, karena tidak bisa kita pastikan dengan pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar, ya, kecuali Nabi menyebutkan di malam-malam ganjilnya. Coba kalau kita hidupkan, ya, jika 21, kemudian di situ ada 23, di situ ada 25, kemudian ada 27, masih ada kesempatan 29. Itu sangat wajar loh, ya. 365 hari dalam 1 tahun itu diambil untuk menghidupkan dan mencari Lailatul Qadar dengan 5 hari 5 malamnya itu. Wajar nggak kira-kira? Nah, iya mah tidak mengenal hari-hari kecuali sama dengan hari-hari biasanya. Ramadan itu disamakan dengan 11 bulan yang lewat, ya. Kemudian 10 hari 10 malam di penghujung Ramadan disamakan dengan hari dan malam hari-hari biasa selepas itu, ya. Bahkan malam ganjilnya biasa saja, ya. Hatta, ya, malah sibuk, aduh can meuli baju, ya. Sibuk can meuli sapatu nu anyar. Urang ge kopean can boga jeung sajadah buat salat Idul Fitri, ya. Komo ibu-ibu mah, tos masak kue teh can teu acan ah namanya 10 jenis, nah gitu. Namanya 10 jenis masih kurang. Demi apa? Memeriahkan hari Idul Fitri, ya. Itu boleh, ya. Baju, pakaian, sajadah yang baru, seragam, ya. Kemudian kue dan sebagainya. Boleh sekali, ya. Karena Idul Fitri itu adalah hari makan, ya. Ada yaumul akli wasyurbi, ya. Makan, hari makan dan minum, ya. Maka diharamkan untuk saum, kan, ya. Tapi jangan sampai melewatkan kesempatan yang belum tentu tahun depan itu akan mendapatkan lagi kesempatan, ya, belum tentu, yaitu Lailatul Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah, kita berdoa berharap, ya, mudah-mudahan tahun depan bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan, ya, dan utamanya bisa dipertemukan lagi dengan 10 akhir Ramadan, sehingga mudah-mudahan diberikan kekuatan bisa itikaf dan bisa mendapatkan malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Taib. Mari kita lihat tafsirnya. Yukhbiru ta'ala annahu anzalal Qur'ana lailatal qadri. Di dalam surat Al-Qadar ini Allah menghabarkan, Allah Ta'ala yang maha tinggi itu menghabarkan kepada kita bahwa Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, ya. Sehingga kalimat pertamanya inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu kabar, informasi, iber, ya, berita dari Allah tentang Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita ini diturunkan pada malam Qadar, ya. Malam Qadar itu al-lailatu al-mubarakah, adalah malam yang penuh keberkahan, ya.
Di dalam ayat yang lain kita lihat dibuka surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 3. Surat Ad-Dukhan surat keberapa? 44 ya. 44. Pang tarik nawe ibu-ibu mah dina hafalan mah eleh, bapak-bapak mah sepanjang sejarah juga ya eleh. Taib. Atas kapenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim. Huruf muqatta'ah. Hamim termasuk huruf muqatta'ah. Wallahu a'lam bimuradihi. Penafsirannya banyak, tapi kita ambil kalimat yang mudahnya. Wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang lebih tahu tentang maksud dari huruf ha dan mim yang disebut huruf muqatta'ah. Wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkannya Al-Qur'an fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi. Maksudnya adalah malam Qadar ya. Inna kunna mungzirin, sesungguhnya kami kata Allah, kami ini adalah mungzirin, yang mengingatkan, yang memberikan peringatan. Jamaah rahimakumullah, Ramadan di situ ada malam Qadar. Malam Qadar adalah malam yang sangat diberkahi. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Qur'an ya, diturunkannya Al-Qur'an. Tapi jangan salah, ada salah seorang guru saya, tapi dalam hal ini terkena virus ya, terkena virus pemikiran. Waktu itu ada santri ya, santri saya pernah mondok di salah satu tempat pesantren plus ya, tapi campur gitu, gurunya campur. Nah di situ ada yang lurus, ada dalam hal ini saja, mudah-mudahan gitu ya, beliau itu mudah-mudahan dalam hal ini saja. Waktu itu saya ajak teman-teman untuk menghidupkan malam dengan itikaf gitu ya. Terus saya ditanya, antum ngajak teman-teman mau apa? Itikaf Ustadz. Terus ngapain itikaf? Ya kita membidik, mencari Lailatul Qadar yang khairu min alfi syahrin. Jawaban Ustadz itu nggak usah lah katanya. Percuma kita itikaf, percuma kita mencari Lailatul Qadar. Loh kenapa Ustadz? Saya tanya. Waktu itu baru sampai seperti itu saja pemahaman kita juga ya, belum bisa membantah ya, karena masih keterbatasan bacaan waktu itu. Karena antum lihat di situ, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Terjadinya Lailatul Qadar itu bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah turun, berarti Lailatul Qadar tidak ada lagi. Maka kalau kita itikaf mencari Lailatul Qadar ya, tidak mungkin pernah terjadi lagi ya, karena Al-Qur'annya sudah turun gitu. Ya kita hanya diam saja. Nah, tapi ada ustadz yang lain yang memberikan keyakinan lagi, sehingga tetap saja itikaf bisa terlaksana. Cuma dari sekian orang jadinya cuma 5 orang waktu itu kalau tidak salah, sedikit ya, karena terpengaruh itu. Jadi ada virus pemikiran ya, tidak kembali kepada tafsir bil ma'thur. Yaitu sekilas saja ya. Kalau sekilas kan memang inna anzalnahu fi lailatul qadar, bisa saja oh iya ya benar kalau begitu ya. Nah seperti orang orientalis ya, orang sepilis, tahu sepilis? Sekuler, pluralisme dan liberalisme itu kan kalau menafsirkan ya seenak hawa nafsunya saja gitu. Nah itu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 ya.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sampai di situ gitu. Kalau ditafsirkan sekilas kita dengarkan seperti benar. Dan ingatlah ketika kami di sini Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kepada penghuni jannah, ketika itu ada Adam, Hawa, kemudian ada iblis, iblis, kemudian ada malaikat ya. Sujudlah kalian semuanya wahai para malaikat, iblis kepada Adam ya. Fasajadu illa iblis. Malaikat sujud, tapi iblis tidak mau. Titik. Tidak dilanjutkan ayat itu, tapi langsung dikomentari. Iblis adalah makhluk Allah yang paling bertauhid. Gitu. Kenapa? Karena tidak mau mendua dalam bertuhan. Masa sujud kepada Allah, sujud kepada Adam? Kalau itu kan musyrik. Maka saya katakan iblis adalah makhluk Allah yang paling bertauhid. Nah, benar juga gitu ya. Kalau sekilas itu benar ya. Tapi kalau dikejar lagi, pertama kalau jika kita kejar dengan pertanyaan, siapa yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam? Allah. Kalau ada makhluknya disuruh oleh Allah tapi tidak mengerjakan perintahnya, terus gimana? Gitu. Salat, kemudian perintah Allah salat tidak dilaksanakan ya. Berarti apa? Padahal kalau dilanjutkan lagi ayatnya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk dari golongan kafir. Karena apa? Ingkarnya kepada Allah, suruh sujud kepada Adam tidak mau. Nah, jamaah rahimakumullah, sekilas bisa benar ya. Coba sekarang, wailul lil musallin, enggak dilanjutkan, satu ayat saja jadi dalil. Kasihan yang sholat itu, celaka semuanya. Celaka orang yang sholat, jadi dalil. Makanya tekudu sholat, cilaka sholat mah gitu. Cilakanya bagaimana? Lagi ada yang antri mau belanja, kamu malah sholat, jadi itu jadi balanya. Itu boga untung orang teh. Wah, cilaka cek kalau oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Padahal di sini terjadinya Lailatul Qadar atau turunnya Al-Quran itu bersamaan dengan terjadinya Lailatul Qadar. Bukan berarti ketika Al-Quran sudah turun, setelah itu Lailatul Qadar tidak ada. Ya. Dari dulu juga sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ya Lailatul Qadar itu terus terjadi setiap tahunnya terus terjadi. Ya. Nah, pas turunnya Al-Quran, pas malam Qadar. Ya, pas malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya. Apakah kamu tahu Muhammad apa itu yang disebut dengan malam Qadar? Hiya Lailatul Qadri wa hiya min syahri Ramadan. Lailatul Qadar itu adalah malam Qadar itu adalah sebuah malam bagian dari bulan Ramadan. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Ya, coba dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185-nya. 185-nya. Jadi tidak terjadi Lailatul Qadar di bulan selain Ramadan, begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan. Apa yang diturunkan? Al-Qur'anu, Quran. Hudan, Quran sebagai petunjuk untuk siapa? Linnasi, untuk manusia. Wabayyinatin, dan sebagai penjelas minal huda, dari hidayah itu sendiri. Ketika dikatakan Al-Quran hidayah, iya, isinya adalah petunjuk. Apa yang dimaksud dengan al-huda dijelaskan di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena Al-Quran itu sebagai penjelas bagi isi dari muatan atau isi dari hidayah itu sendiri. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Ya. Sampai terakhir. Nah, di sini titik tekannya kepada Lailatul Qadar yang di situ diturunkan Al-Quran. Itu terjadi pada bulan
Ramadan. Kemudian seperti apa yang dimaksud dengan unzila fihil Quran, pada bulan Ramadan, pada malam Qadar diturunkan Al-Quran. Ibnu Abbas wa ghairuhu, dan juga selain Ibnu Abbas, ya, di sini oleh Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Abbasnya karena sebagai orang nomor satu dalam urusan menafsirkan atau menafilkan Al-Quran. Ibnu Abbas berkata, dan juga yang lainnya, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Jadi pada malam Qadar itu, ketika Ramadan, secara utuh Al-Quran 30 juz itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz kemana? Ke Baitil Izzah. Di mana Baitil Izzah? Minas sama'id dunya, yaitu langit dunia, ya, langit dunia yang pertama. Tsumma nazala mufassilan bihasbil waqa'i fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dari Baitul Izzah barulah dari keutuhan Al-Qur'an itu, ayat itu diturunkan tadarruj, ya. Tadarruj itu berjenjang sesuai dengan kebutuhan kejadian yang ada di kalangan para sahabat yang mereka hidup bersama Rasulullah SAW, ya. Misalkan ada kejadian suami istri bercekcok, ya, kemudian seperti apa Islam menjawab? Turunlah tentang ayat bolehnya untuk istilah talak. Kemudian ada ayat tentang rujuk, ya. Terus tadarruj, ya. Ada masalah lagi, Rasul bingung jawabannya, Allah turunkan. Nah, dari Baitul Izzah itu satu ayat, dua ayat berkenaan tentang itu, ya. Seperti contoh saja, ketika Rasulullah SAW pernah dengan para sahabatnya itu, waktu itu Rasulullah tidak ikut, ya. Maka ada istilah ghazwah, ada istilah sariyah, ya. Kalau ghazwah peperangan yang Rasulullah SAW terlibat di situ, ikut. Tapi kalau sariyah adalah peperangan yang Rasulullah tidak terlibat. Pernah suatu ketika salah satu dari istri Rasulullah SAW, ibunda kita Ummul Mukminin, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, diangkut di atas tandu oleh para sahabat sepulang dari peperangan, ya. Kemudian sebelum sampai ke Madinah, karena waktu itu sudah di Madinah, karena ayat jihad tidak ada di Makkah, semuanya Madaniyah. Karena sebagai pemantik, ya, ketegasan ayat-ayat jihad itu turun adalah orang Yahudi, sedangkan Yahudi di Makkah tidak ada, adanya di Madinah. Makanya surat yang berkenaan tentang jihad, tentang perang, ya, mengangkat senjata itu semuanya adalah Madaniyah, diturunkan di Madinah, karena Yahudinya di Madinah. Ini juga berkaitan dengan si Yahudi juga, gitu. Nah, ketika sebelum sampai ke Madinah, Siti Aisyah radhiyallahu anha kemudian turun dari tandunya tanpa disentuh sedikit pun oleh sahabat yang membawa keranda atau tandunya tadi. Kemudian selesai menyampaikan hajatnya, Siti Aisyah radhiyallahu anha balik lagi ke tempat pemberhentian kafilah perang itu. Tapi qadarullah, masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah sudah berkehendak terjadi, mudah. Kalau tidak pun tidak, ya. Itu ternyata kafilah perang itu sudah pergi, ya. Perasaannya ada dan tidak adanya Aisyah itu hampir sama dengan hampir sama berat badannya, ada dan tidak adanya Aisyah, ya. Berarti gak kebayang seperti apa rampingnya Siti Aisyah, ya. Kalau mungkin di dalam riwayat Bukhari itu disebutkan, setelah aku menikah dengan Nabi, makan daging kambing, daging domba itu cuma 2 kali selama hidupnya Aisyah, ya. Jadi no singkayo, ya, tidak bulat-bulat badannya, ya. Nah, itu Aisyah, jadi ramping, ya. Pas sampai sana, loh, kok nggak ada? Pergi. Ya sudah, ibunda kita Aisyah tertidur di situ, dan Rasulullah SAW menyiapkan pasukan penyapu waktu itu. Sofwan bin Mu'attal namanya. Kaget ketika di atas kendaraannya, Masya Allah ada ibunda kita, Ummul Mukminin. Tanpa tersentuh sedikit pun, orang mulia, istrinya seorang nabi.
Kalau suaminya yang mulia, Rasulullah lagi, pasti dia istrinya istri yang suci, bersih, dan istri yang sangat mulia. Otomatis para sahabat kepada ibundanya sendiri sangat memuliakan. Tanpa bersentuhan sedikit pun, kemudian beliau turun dari kendaraannya dan Siti Aisyah naik sendiri di atas kendaraan yang dituntun kemudian oleh Sofwan bin Mu'attal. Kalau sedikit ya, seperti saya kan pecinta kuda endurance dan yang lainnya, itu kebayang Siti Aisyah ini jeleng-jeleng berarti rampingnya gitu. Padahal kuda Arab itu gagah luar biasa itu. Ya, bahkan dalam sejarahnya kuda-kuda Australia yang sekarang Womblat ya, itu darahnya sejarah awalnya nasabnya itu dari kuda-kuda Arab ya, lincah gitu. Berarti Siti Aisyah bisa lebih lincah daripada kuda-kuda Arab ya. Loncatnya luar biasa ya. Makanya ibu-ibu latihan berkuda itu kalau ingin mengikuti seperti ibunda Aisyah. Ya. Kemudian dituntunlah kendaraan itu ya. Sampai di Madinah. Nah, disitulah kesempatan ya. Orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Itu kan orang munafik ada apa namanya, hubungan berat juga dan bisa selalu dijadikan umpan ya, selalu dijadikan daging duri di dalam daging ya oleh orang-orang Yahudi ya. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang sebelumnya sudah ada rasa sakit ya, sakit hati ya, sakitnya tuh di sini kata dia ya. Karena sebelumnya dia menobatkan dirinya ingin menjadi seorang orang nomor satu di Madinah. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ternyata Rasulullah SAW orang yang sangat diagungkan di sana. Ya, makanya setiap ada kesempatan dia berpikir bagaimana Muhammad itu jatuh wibawanya. Gitu. Akhirnya disebarkan. Oh, lihat katanya, masa istrinya Muhammad seorang Rasul, Aisyah, berbuat serong ya, berbuat yang tidak senonoh ya, bahasa kita. Dengan siapa? Dengan muridnya sendiri ya, Sofwan bin Mu'attal ya. Akhirnya peristiwa ini sampai berpengaruh kepada perasaan Rasulullah SAW karena bingung ya, ini benar apa tidak berita ini ya. Akhirnya dikumpulkanlah beberapa sahabat. Di situ ada Ali, di situ ada Abu Bakar As-Siddiq ya. Rasulullah, ceraikan saja dah daripada merusak wibawa engkau, perempuan masih banyak ya. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq tidak. Wahai Rasulullah, kita tunggu saja bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu ya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dikembalikan ke rumah bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah itu gara-gara lisannya orang munafik si Abdullah bin Ubay bin Salul tadi menyebarkan fitnah, Aisyah berbuat serong dengan Sofwan bin Mu'attal ya. Selama 40 hari 40 malam ayat ini tidak turun ya. Sedih kan Nabi, nggak bisa jawab ya. Maka dari itu dari Baitul Izzah sebagian ayat dari sejak surat An-Nur, dari sejak ayat yang ke 11 ya sampai pada ayat yang ke-20 itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban setelah melalui 40 hari 40 malam ya. Pada malam yang ke-40-nya Nabi Muhammad SAW mendapatkan ayat itu. Nah, salah satunya nanti dilihat pada ayat penggalan ayat yang ke-12-nya. Dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Kenapa toh orang muslim mukmin laki-laki dan perempuan muslim mukmin yang lainnya tidak saling berprasangka baik saja? Komodai iya kak istri Rasulullah SAW, bahkan Ummul Mukminin, ibunya kita semuanya orang mukmin. Wa qalu hadza ifkum mubin. Setelah ayat itu turun, baru mereka mengatakan wa hadza ifkum mubin. Berita yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah ifkun mubin, adalah berita bohong. Ya. Setelah itu baru Aisyah radhiyallahu anha kembali ke haribaan Rasulullah SAW. Nah, itu dari Baitul Ma'mur ya. Dari Baitul Ma'mur turun
ayat tadi ya sebagai jawaban ya. Baru setelah itu kelar. Nah, begitu. Tapi kalau dari Lauhul Mahfudnya utuh pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Qadar itu utuh 30 juz sampai ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah tadarruj tadi berjenjang sesuai dengan persoalan yang ada di bumi. Nah, baru nanti disampaikan jawabannya. Ada masalah lagi, sampaikan lagi jawabannya. Itu salah satu contohnya. Nah. Ayyuhal ikhwah jamaah rahimakumullah. Kemudian berapa lama? 23 tahun ya. Karena 13 tahun itu di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Ya, 23 tahun. Ayat itu turun sebagian-sebagian dari Baitul Izzah ya, bumi yang paling dekat dengan dunia tadi. Terus ya. Sesuai dengan persoalan yang ada. Tsumma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni Lailatul Qadar allati ikhtassaha bi inzalil Qur'anil azim fiha. Kemudian setelah ayat itu ya dilanjutkan dengan ayat yang keduanya sebagai apa? Pengagungan Allah Subhanahu wa taala karena Lailatul Qadar ya. Sehingga Al-Qur'an ini pedoman yang sangat agung, firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah turunkan utuh pada malam Qadar. Malam Qadarnya adalah malam yang sangat diagungkan ya, malam yang sangat agung, malam yang sangat berkah. Jadi ada dua keberkahannya, dua Al-Qur'an, kemudian malamnya juga malam Qadar gitu. Yang khairu min alfi syahrin. Ini pedoman ya. Sampai dikatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah ya. Pedoman yang paling suci, paling utama. Bahkan dikatakan asdaqal hadits, ucapan yang paling benar adalah kitabullah ya, disebutkan Al-Qur'an. Kemudian diturunkan pada malam Qadar, khairu min alfi syahrin. Malam-malam dari 365 malam itu tidak ada yang bisa melebihi ya keberkahan yang ada pada malam Qadar ya. Makanya disatukan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Al-Qur'an sangat disucikan, kemudian malamnya malam Qadar. Imam Ahmad meriwayatkan ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an qala lamma hadara Ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika datang Ramadan berarti tanggal 1 ya. Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian apa? Bulan Ramadan ya. Apa itu bulan Ramadan? Dilanjutkan lagi, syahrun mubarakun, adalah bulan yang penuh dengan berkah ya. Bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan atas kalian saumnya pada bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain tidak. Ramadan diwajibkan oleh Allah ya. Sebagaimana juga dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Biasanya laris ayat itu 1 bulan sebelum Ramadan ya. Dikaji di beberapa tempat ya. Tapi kalau orang-orang salaf dahulu itu sampai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim Ramadan ali wa taqabbala minhu ya. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan dan pertemukanlah Ramadan dengan kami. Wa tasallamhu minhu mutaqabbala, dan ya berikanlah kesejahteraan dan terimalah amal soleh yang akan kami kerjakan nanti Ramadan. Itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan ya. Persiapannya mereka saking besarnya
nilai yang ada pada bulan Ramadan. Syahrun mubarak, ya, bulan yang sangat diberkahi. Terus kenapa dikatakan syahrun mubarak? Diwajibkan saumnya, bahkan tuftahu fihi abwabul jannah. Tidak ada dalam bulan yang lain. Dibukakannya pintu-pintu jannah itu pada bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup rapat-rapat pada bulan Ramadan apa? Abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ada yang menjelaskan bahwasanya dan ini bagian dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau jannah itu sudah ada, kalau neraka pun sudah ada, ya. Nah, pintu-pintunya itu jannah dibuka ketika bulan Ramadan, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan, ya. Itu makna secara hakiki. Meskipun ada yang mengatakan maksudnya bahwasanya pintu-pintu surga dibuka itu kesempatan untuk beramal soleh dan mendapatkan lipatan pahala adalah di bulan Ramadan, dan kesempatan untuk melakukan dosa dan maksiat itu sangat tertutup sekali, ya. Kapan? Ketika bulan Ramadan, ya. Kemudian selain itu, wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, ya. Ayo ikhwah rahimakumullah, kita juga suka merasakan, ya, dan bahkan timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa katanya Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup, dan setan juga dibelenggu, tapi kok masih ada yang pacaran, masih ada yang nyemen, tahu nyemen, ya, makan siang hari itu dengan sengaja, ya, ataupun ashabul gantung, ya, orang-orang yang menghuni satu tempat, kepala dan badannya tidak ada tapi cokornya ngagarantung. Itu sudah jam 9 sudah dikupat tahu, bubur ayam, ya, sebagiannya. Kok bisa? Berarti setannya nggak dibelenggu kalau begitu. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada bulan Ramadan itu setan-setan tetap dibelenggu sebagaimana dalam hadis itu, ya. Cuma kalau ada yang melakukan dosa dan maksiat, ya, itu kan bisa dua keadaan. Seseorang misalkan berbuat judi lah misalkan, atau zina, ya, di bulan Ramadan. Itu kalau setannya dibelenggu, iya setan dibelenggu. Tapi yang jadi persoalan ketika dia melakukan dosa dan maksiat, bisa saja dari pribadinya. Karena Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang disebut dengan hawa nafsu. Setiap orang tuh punya potensi, dititipi potensi baik, potensi buruk. Nah, potensi buruk ini didominasi oleh hawa nafsunya tanpa ikut campur syaitan, ya. Kalau ada orang yang melakukan dosa dan maksiat, pertama kali itu hawa nafsunya tanpa ikut campur syaitan. Kalau di luar Ramadan, tambah setan juga mengganggu, jauh lebih kuat, ya. Tapi kalau ketika Ramadan, setannya dibelenggu, tapi kalau orang tetap melakukan dosa dan maksiat, itu murni dari hawa nafsunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setan dibelenggu, iya, ada beberapa makna. Setan dibelenggu itu ada mengatakan tangan dan kakinya dibelenggu, ya. Tapi mulutnya, ya, masih bisa mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sok-sok dahar dah lapar. Sok-sok dahar dah lapar, itu terus dibisikkan. Akhirnya makan, gitu, ya. Kesempatan itu ada, ya, begitu. Akhirnya ininya masih bisa mengganggu, ya. Tapi kalau tangan dan kakinya dibelenggu. Nah, itu diantara makna yang ada. Baik, kita lanjutkan. Jadi jangan kaget kalau ada orang di bulan Ramadan tapi melakukan dosa dan maksiat. Itu tidak mempengaruhi makna yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena ini adalah asdaqul hadith, ya, wa khairul huda. Sebaik-baik petunjuk adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi nggak mungkin keliru, ya. Gak mungkin keliru. Tapi kitanya saja belum sampai pada makna yang dimaksudkan. Nah, seperti itulah para ulama menjelaskan, ya. Ada yang tangannya dibelenggu
tapi mulutnya tidak, ya. Tapi ada juga tangan kaki dibelenggu dan mulutnya juga ditutup, ya, disumpel. Nah, tapi tetap kok ada yang melakukan itu murni dari hawa nafsunya, ya, tanpa ada ikut campur syaitan. Fihi lailatun khairu min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, kata Nabi. Man hurima khairaha faqad hurima. Ya. Siapa orang yang tertutup, ya, tidak diberi kesempatan, ya, untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, sungguh orang itu akan tertutup dari kebaikan. Ya. Makanya orang yang sangat rugi, ya, ketika dia mampu untuk bisa menghidupkan malamnya, tapi dia menyamakan malam qadar, malam 21, 23, 25, 27, atau kemungkinan bisa terjadi pada malam 29-nya. Malam-malam itu tidak pernah dia perhatikan, disamakan dengan malam-malam sebelumnya, di hari-hari seperti hari biasanya. Itu orang yang sangat rugi, ya. Atau bisa saja, ya, sok haneul tetenya itikaf dari awal, ya. Capek ting, malam 21 bisa saja terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perasaannya, dah biasanya tahun kemarin ya cina 25. Dia tidur semalaman, ya. Pas pagi lihat tanda-tanda dari sekian tanda-tanda Lailatul Qadar terjadi. Sia tadi cek balan nanti sebelahnya. Mana ada sarewa kunaon gitu. Sok tanyakeun kanu saja. Insyaallah tadi malam, ya. Oh gitu, aduh aing kitu mah geus moal itikaf deui balik. Tambah rugi. Padahal kalau dia menguasai ilmunya, memiliki ilmunya, tenang, masih ada kesempatan misalkan, ya, malam-malam selanjutnya. Makanya jangan pernah membedakan kalau kita itikaf antara malam ganjil dengan malam genap. Samakan saja. Terlebih ketika masuk pada malam ganjilnya, ya. Karena bisa begini, ya. Awal Ramadan itu suka berselisih umat Islam, dan itu wilayah fikih, menunjukkan Islam itu luas ilmunya. Nah, sekarang kalau tanggal 1-nya sebagian umat Islam itu hari Rabu misalkan. Nah, sebagian umat Islam lagi hari Kamis. Nah, itu ketika itikaf pas bagi yang Rabu yang duluan, itu malam ganjilnya adalah malam 21, ya. Tapi bagi yang genap itu hitungannya tidak ganjil, paham enggak? Ya. Nah, makanya saya mah malam ganjil, itu udah saya mah poe Kemis. Saya mah genap. Besoknya gantian. Dah saya mah leuwih awal ieu teh genap biasa we cenah. Henteu ieu teh malam ganjil. Itu bisa berbeda. Nah, ini sebagai motivasi juga nanti secara keilmuannya menjadi motivasi bagi kita untuk tidak membedakan antara malam genap dengan malam ganjil, karena bisa saja itu berbeda, ya. Makanya hidupkan saja malam genap seperti malam ganjil, apalagi dalam hitungan kita, ya. Terlebih ketika malam ganjilnya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Di dalam riwayat An-Nasa'i, ya, Lailatul Qadari, kata Ibnu Katsir, kanat Lailatul Qadari ta'dilu ibadatuha ibadata alfi syahrin. Keadaan Lailatul Qadar itu sebanding, jika kita hidupkan malamnya dengan penuh ibadah, sebanding dengan ibadah 1000 bulan. Piraku teu kataji, ya. Masa kita nggak tersentuh hati kita gitu, ya. Sekarang 1000 bulan, ya, seperti ibadah 1000 bulan. Keumuranmu aku kita. Ya, ini cukup terjawab dengan menghidupkan malam itu. Jika ditakdirkan ketika kita sempurna menghidupkan malam dengan amal soleh, sekian amal soleh, pas Allah takdirkan ketika itu terjadi Lailatul Qadar. Wah, Masya Allah. Itu sebanding, ya. Kata Imam An-Nasa'i dalam riwayat selanjutnya, itu sebanding dengan 1000 ibadah 1000 bulan. Dan ini disebutkan tsubita fis sahihaini, ditetapkan di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi, man, siapa saja, qoma, yang menghidupkan Lailatul Qadri, malam Qadar,
imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh harap ya. Jadi kalau pas malam Qadar, ini malam ganjil, mudah-mudahan ya Allah terjadi Lailatul Qadar malam ini. Dari sejak itu dia simpan HP-nya, kemudian baca Qur'annya sampai 10 juz, 15 juz malam itu. Kemudian dia sudah siapkan dari istrinya sodakohnya, ada kawannya teboga duit tah kasihan. Nah cenah sahur teh sakitu-kitu na tah kasih. Pokoknya berehan malam itu teh. Setil kata orang Sunda. Tahu setil? Gak hitungan setil teh. Punya seetik bagi, punya sedikit bagi. Gede komo. Jangan seetik teh nyaah, pas gede nyaah. Tidak ya. Kasih itu namanya setil, gak hitungan ya. Pada malam itu sodakohnya, zikirnya, ketika sujud juga ya, dia misalkan menambahkan pada isanya bareng dengan jamaah secara umum kaum muslimin yang itikaf, yang tidak juga tarawih. Nah, kemudian malamnya saya mau qiyamul lail, boleh tambah malamnya ya. Yang biasa misalkan 11 rakaat, malamnya tambah ya, tambah 8 rakaat ya. Jadi bisa lebih dari 11. Yang penting la witroni fi lailah. Kata Nabi tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kalau tahajudnya tafadhol. Kalau pas malam Qadar, ya Allah, ini malam ganjil. Mudah-mudahan malam Qadar dengan sekian tanda-tanda. Sujudnya lama, rukunya lama. Bahkan ketika menambah qiyamul lailnya, jika tidak hafal boleh sambil baca Quran. Ya, bawa mushafnya. Ya. Tapi jangan pakai HP, artinya bunyi jadi masalah kan. Ya, karena udah dimatikan kan. Mendingan pakai Quran saja, mushaf. Ya. Ya Allah, setiap 1 rakaat nanti saya akan tambah 8 rakaat ini ya, tahajud saja saya, qiyamul lail saya ya, witirnya misalkan sudah ya, atau ditangguhkan nanti witir boleh ya. Nah, baca setiap 1 rakaat saya akan baca 2 juz ya, karena ini malam ganjil, mudah-mudahan saya dapat Lailatul Qadar ya. Harus begitu ya, beda dengan malam-malam yang sebelumnya. Nah, itu namanya qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Seperti itu prakteknya, imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kata Nabi, maka akan diampuni orang ini dosanya 1 tahun sebelumnya. Jadi dosa-dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menghidupkan malam Qadar. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian selain itu ya, pada malam Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr ya. Ribuan malaikat semua malaikat dan ar-ruh yaitu malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Rabbnya turun ya. Turun ke langit dunia, memenuhi dunia ini. Min kulli amr mengaminkan, bahkan mendoakan ya, setiap urusan ya, setiap urusan orang apapun bentuk urusannya. Seperti apa kelanjutannya, insya Allah ya pekan depan kita lanjutkan ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana pendapat Imam As-Suyuti tentang kalimat tanazzul al-malaikah sehingga lahirlah buku makhluk-makhluk bersayap ya. Tidak pernah ada malaikat turun melebihi banyaknya malaikat turun ketika malam Qadar ya. Meskipun di hari-hari biasanya juga malaikat turun, ada malaikat rahmat akan masuk menebarkan rahmat Allah ke rumah-rumah yang di situ tidak ada anjingnya dan tidak ada patung makhluk hidup. Kemudian orang yang biasa mengeluarkan uangnya di pagi hari, hartanya untuk bersedekah, itu pun didoakan oleh malaikat di pagi hari ya. Bukan berarti nggak usah sodakoh sore hari ya, pagi hari saja, tidak ya. Tapi pagi hari ada dalil khusus gitu, hadis khusus tentang itu. Belum lagi orang yang sedang thalabul ilmi kemudian dinaungi oleh para malaikat, turun malaikat itu, tapi tidak bisa melebihi banyaknya malaikat yang turun memenuhi bumi pada malam Qadar. Seperti apa nanti kita ketemu lagi pekan depan ya, insya Allah, biar penasaran ya. Baik.
Nanti sampai kita bahas nanti malaikat bisa menjelma seperti manusia ya, seperti apa, ada dalil-dalil tentang itu ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.